anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu supaya siswa dapat mengetahui dampak siklus air bagi kehidupan, mengetahui upaya pelestarikan tari daerah, dan mampu memperagakan pola lantai pada tari kreasi daerah. Materi kita yang pertama yaitu muatan IPA. Dampak dari penyebab terjadinya gangguan siklus air salah satunya yaitu adanya aktivitas manusia yang kurang berwawasan lingkungan, seperti tidak menyediakan lahan untuk penyerapan air. Karena dampak tersebut, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan air tanah. Bagaimana caranya? Yang pertama, menanam pohon yang mempunyai akar yang kuat. Tidak mengubur sampah plastik di dalam tanah karena dapat membuat tanah menjadi tercemar dan sulit untuk menyerap air. Tidak menutup permukaan tanah dengan semen. Tujuannya adalah air hujan yang datang akan terserap oleh tanah dengan baik. Kemudian, mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh asap pabrik dan asap kendaraan. Berbagai polutan udara di atmosfer mengakibatkan terjadinya hujan asam. Nah, berdasarkan dampak tersebut, ada beberapa upaya. Inilah yang bisa kita lakukan untuk melestarikan air tanah. Selanjutnya ke muatan SPDP. Pada muatan SPDP kali ini, kita akan membahas tentang upaya melestarikan tari daerah. Nah, di sini Miss berikan contoh beberapa upaya. Bagaimana sih melestarikan tari daerah tersebut? Yang pertama, kalian bisa mempelajari tari daerah dari daerah lain. Kemudian mengikuti pentas seni tari daerah, memperkenalkan jenis tari daerah, dan menunjukkan tari daerah kepada dunia internasional sehingga lebih dikenal lagi. Kemudian, ini adalah beberapa contoh pola lantai pada tari daerah di Indonesia. Berdasarkan materi yang ada, kita ambil pola lantai pada tari kecak. Tari kecak merupakan tarian adat Bali. Nah, tari kecak ini dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar. Jadi pola lantainya itu adalah melingkar ya anak-anak. Kemudian tahapannya yaitu menyerukan kata cak dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat. Gerakannya serempak dan kompak. Gerakan pada tarian kecak duduk melingkar di tempat. Berdasarkan gerakan tari kecak tersebut, pola lantai tari kecak adalah pola lantai garis melengkung yang membentuk garis lingkaran. Nah, yang kedua, tentang pola lantai tari saman. Ya, anak-anak pasti sudah banyak yang tahu ya. Tari saman merupakan tarian tradisional suku Gayo Lues Aceh. Untuk pola lantai tari saman adalah pola horizontal, yakni berupa pola dengan garis lurus mendatar ke samping. Pola ini disebutkan sebagai perlambang hubungan manusia dengan Tuhan yang vertikal dan hubungan dengan sesama manusia yang horizontal. Kemudian, yang terakhir yaitu pola lantai tari indang. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau yang disebut dengan badindin. Tari indang biasanya ditampilkan secara berkelompok, sehingga diperlukan panggung yang luas. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai tari indang dilandasi nilai-nilai persatuan. Nah, tari indang ini menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya, itu adalah contoh tari indang atau dindin badindin. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini.
Untuk lebih memahami materi yang Miss berikan, anak-anak bisa mengerjakan tugas dari Mari Berlatih di buku kalian halaman 33. Nah, kerjakan hasilnya, tulis di buku tugas kalian, kemudian difoto, kirimkan ke Miss Maria atau Mr. Yohan. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.